para pastor, para bruder, frater, suster, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga Tuhan memberi kita damai dan kebaikan. Amin. Saudara-saudari terkasih, ini adalah misa syukur yang kedua. Misa syukur yang pertama diadakan di Natas Bioranca pada tanggal 3 Juni yang lalu. Jadi isi khotbahnya sama. Desenden mata ikut tanggal 3 itu dia bisa ngacet rumah tadi ke ngacet toko kan. Jadi ambil tuh cetai cemaikan pelara. Isi khotbahnya sama, kira-kira seperti itu. Saya mengawali homili ini dengan sebuah cerita kecil. Sebuah cerita yang samar-samar tetapi masih ada di ingatan saya. Pada satu hari, rumah seorang perawat di Pagang, namanya orang biasa panggil Daniela, didatangi oleh sekelompok anak kecil bersama dengan guru mereka. Mereka datang bertemu dengan ibu bidan, tidak tahu yang dibicarakan apa, tetapi mereka datang dengan membawa satu nampan kue tar. Seorang anak kecil yang ada di rumah itu tertarik dengan kue tar itu. Baunya harum, sehingga dia mau dan ingin sekali untuk makan kue tar itu. Lalu kemudian dia bertanya kepada ibunya, itu siapa itu? Nah, itu anak-anak dari TK. Nah, sejak saat itu anak itu tertarik untuk masuk TK. Bukan karena mau sekolah di TK-nya itu, tetapi karena dia tahu kalau masuk TK pasti akan makan kue. Dan ternyata betul, setiap hari Sabtu di TK Areko itu pasti akan bawa bekal masing-masing. Makan kue, makan bekal bersama-sama di siang hari. Sejak masuk TK, anak ini mengenal banyak hal. Dia mengenal yang namanya kegiatan di gereja. Dia mengenal yang namanya biara. Dan oleh teman-temannya, dia diajak untuk pergi main ke biara. Mau tuntung oleh biara, nanti kecembu air al-Brono. Dari situ perjalanan hidupnya kemudian terus mengikuti dan tertarik pada orang-orang yang coklat-coklat. Dulu dia pernah bercita-cita menjadi tentara karena dia mau tembak babi-babi yang tak sembarang di sana. Gitu ceritanya keren keras, itu. Tetapi yang terjadi adalah anak ini malah akhirnya memilih untuk menjadi seorang Fransiskan yang berjubah coklat. Anak ini memilih untuk bergabung bersama dengan para pengikut Santo Fransiskus Assisi. Dia boleh berencana untuk menjadi tentara, tetapi ternyata jalan hidupnya berbeda dengan apa yang dia rencanakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, siapa yang menentukan arah hidup manusia? Siapa yang menentukan tujuan hidup manusia? Yang menentukan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan membawa kita kepada kekudusan, jalan untuk menjadi orang baik. Kita boleh memiliki kebebasan, bisa memilih bercita-cita menjadi apa saja. Tetapi Tuhan dalam kebebasan itu membawa kita untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh membuat banyak rencana. Ada beberapa rencana kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi ada juga rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin rencana-rencana kita yang berhasil kita katakan sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi ada rencana-rencana yang gagal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan membuat kita bertanya-tanya. Apapun itu, tentu saja Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang jahat terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita menganggap Tuhan tidak adil terhadap rencana-rencana kita yang gagal, tetapi kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, yakin bahwa Tuhan akan menuntun kita pada jalan-jalan yang telah dirancangnya. Dan yang dirancang oleh Tuhan, kita yakin dan percaya adalah jalan-jalan yang baik. Kepada Nabi Daniel, Tuhan mengatakan, engkau adalah orang yang dikasihi. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan kalimat
engkau adalah orang yang dikasihi itu 2 kali. Ketika Tuhan mengatakan itu 2 kali, artinya Tuhan tidak main-main. Tuhan serius, Tuhan setia untuk mengasihi umat manusia. Tuhan mengatakan jangan takut. Tuhan mengatakan kepada Daniel jangan takut. Ketika Daniel dan semua bangsa Israel mengalami penjajahan dan pembuangan, Tuhan mengatakan jangan takut, akan ada Tuhan yang menuntun dan memberikan hal-hal yang terbaik kepada bangsa Israel. Ibu bapak saudara-saudari, tahun 2021 kemarin ketika COVID sedang melanda, COVID juga menyerang para Fransiskan yang tinggal di sebuah biara di Jakarta. Dari 12 pastor yang tinggal di biara, 8 orang terkena COVID. Dari 8 orang ini, 6 diantaranya berusia di atas 60 tahun. Waktu itu banyak biarawan-biarawati yang meninggal karena COVID. Ketika para Fransiskan ini, saudara-saudara yang sudah tua, pergi ke rumah sakit, mereka bercerita bahwa mereka membawa pakaian dan juga membawa suatu dugaan bahwa ini adalah kali terakhir mereka bertemu. Mereka masuk rumah sakit. Syukur kepada Tuhan, dan kami merasa bahwa ini adalah bukti bahwa Tuhan mencintai kami. Mereka 8 orang masuk ke rumah sakit dan 8-nya itu lulus 100% keluar dari rumah sakit. Tidak ada yang meninggal. Dan mereka bercerita bahwa ketika berada di rumah sakit, mereka tidak merasakan kecemasan yang sangat besar. Justru timbul saling perhatian satu sama lain. Meskipun beda ruangan, mereka bisa saling mengontak dengan video call satu dengan yang lain. Saling menanyakan kabar antara satu pastor dengan pastor yang lain. Pastor yang tidak tahu membuka HP Android tiba-tiba bisa video call. Ini suatu rahmat, suatu cara Tuhan juga bisa diartikan tentang bagaimana cara Tuhan memberikan kasih dan perhatiannya bagi umatnya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya kasih Tuhan itu juga kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Pak Frans juga pasti mengalami banyak tantangan. Tetapi toh Pak Frans juga masih tetap setia pada imannya akan Yesus Kristus. Karena kita semua yakin dan percaya Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang setia untuk memelihara. Ketika kami bersama dengan 2 saudara saya yang ditabiskan sedang mempersiapkan diri menerima tabisan imamat, kepada pemberi retret kami banyak bercerita dan mengeluh. Kami kurang inilah, kurang itulah, tidak diperhatikan, seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Di akhir cerita, pendamping kami mengatakan kita boleh mengeluh, tetapi jangan lupa bahwa kita didewasakan oleh setiap persoalan yang kita alami, yang kita hadapi. Tidak ada proses atau tahapan yang sempurna, tidak ada perjalanan yang mudah, pasti akan banyak kekurangan sana sini. Tetapi jangan lupa bahwa kita didewasakan oleh persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. Tuhan pasti akan selalu menuntun dan membimbing. Bertahun-tahun menjalani proses formasi sebagai calon imam Fransiskan, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Tantangan pertama yang saya hadapi adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berada jauh dari keluarga. Saya mendapatkan cuti pertama itu setelah 5 tahun menjalani studi, 5 tahun tidak bertemu keluarga. Setelah itu, setelah selesai cuti yang pertama, saya baru kembali lagi. Saat ini setelah 4 tahun tidak bertemu dengan keluarga. Ini menjadi tantangan yang berat untuk saya yang waktu kecil suka menangis. Lies, ngangkat supaya itu nggak lies dari mama. Ini menjadi tantangan. Dulu ketika masuk seminari juga 6 bulan pertama menjadi bulan yang paling berat, karena saya mengalami sakit yang membuat saya harus berbaring di tempat tidur. Dan saat itu saya masih kecil dan jauh dari orang tua. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menghadirkan bagi saya, Tuhan menghadirkan bagi kami suatu keluarga yang baru, keluarga para Fransiskan. Santo Fransiskus Asisi mengatakan, Tuhan memberiku sejumlah saudara. Saya tidak pernah berencana akan berada bersama dengan Pater Fendi atau Pater Habar di OFM atau di seminari. Tetapi Tuhan menghadirkan mereka bagi saya dan berjalan bersama dengan saya menjawab panggilan Tuhan.
Tuhan juga menghadirkan dan menempatkan saya di antara para imam, dan kami merupakan suatu keluarga, suatu persekutuan rohani. Kalau ada keluarga jasmani, maka ada keluarga rohani yang memiliki tugas, memiliki visi atau pandangan yang sama, yaitu berjalan bersama menuju kepada kekudusan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, khotbah ini tidak panjang, singkat saja. Pada bagian akhir khotbah, saya memohon bantuan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bantuan sekiranya Bapak Ibu bisa berdoa untuk saya dan saudara-saudara saya yang telah ditabiskan, supaya kami tetap setia pada tugas dan panggilan yang telah kami pilih, supaya kami bisa konsekuen dan tetap bertahan pada pilihan-pilihan hidup yang telah kami ambil. Di tengah berbagai tantangan, orang Raja bilang salah satu tantangannya itu adalah rok sompot. Tidak tahu maksudnya rok sompot ini seperti apa. Tetapi mereka mengharapkan supaya menjadi romo sampai romo. Dan kiranya saya mengharapkan doa yang sama dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, supaya kami tetap setia hingga akhir. Dan kami juga senantiasa membawa Bapak Ibu, saudara-saudari dalam doa-doa kami. Jika tadi Nabi Daniel disebut sebagai pribadi yang dikasihi, kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, kehadiran para romo, suster dan frater juga menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu nyata dan besar bagi saya. Kehadiran Bapak Ibu menjadi dukungan bagi saya dan bagi saudara-saudara saya yang telah ditabiskan. Kami akan selalu mengingat Bapak Ibu, saudara-saudari dalam doa-doa kami, supaya kita semua senantiasa diberi kesehatan jiwa dan raga, itu rezeki, itu kebahagiaan dan kesetiaan dalam hidup yang telah kita pilih, dalam jalan yang telah kita ambil untuk menjawab panggilan Tuhan dan dalam meraih kekudusan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Cek satu tokoh atau